أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu memberikan nasihatnya sebagai berikut. Semua harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama berada di tangan kita, harta itu hanyalah pinjaman dari Allah. Karena setiap saat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengambilnya kembali. Jadi, sementara harta itu ada di tangan kita, gunakanlah harta itu dengan baik, pada jalan yang baik pula. Infakkanlah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita infakkan di jalannya akan menjadi harta yang hakiki. Kita harus ingat bahwa setiap infak yang kita berikan akan mendapat balasan di hari akhirat kelak. Infak inilah yang menjadi bekal yang sangat kita perlukan pada waktu itu. Dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan berlipat ganda hingga 10 kali amalan yang telah kita lakukan. Demikianlah seterusnya hingga menjadi lebih banyak dari itu, sesuai dengan kehendaknya. Jelaslah bahwa apa yang kita infakkan sebenarnya itulah yang menjadi harta kita. Dan apa yang kita pertahankan mungkin suatu saat akan diambil kembali oleh Allah yang memberinya, atau mungkin akan menjadi hak orang lain. Betapa banyak malapetaka yang menimpa orang-orang kaya yang telah mengabaikan kewajiban atas hartanya. Harta adalah fitnah, sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, Quran Surat At-Tagabun ayat 15, yang artinya bahwasannya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada pahala yang besar. Jadi, jika harta itu tidak diinfakkan di jalan yang benar, seperti yang diperintahkan Allah, maka harta itu akan menjadi fitnah. Artinya, jika si pemiliknya itu tidak lulus dalam ujian tentang harta yang dimilikinya, maka harta itu akan menjadi fitnah yang bisa melumatkan pemiliknya. Fitnah yang dijatuhkan kepada hartawan yang lalim itu mengandung dua pengertian. Pertama, ada kalanya fitnah itu menimpa dirinya di dunia dengan berbagai cara yang sudah jelas hukumnya. Kedua, jika tidak di dunia, fitnah itu akan menelan pemiliknya di akhirat berupa ular besar yang akan menyulitkannya dengan berbagai macam siksaan. Na'udzubillahi min zalik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara harta kita terdapat hak fakir miskin dan orang-orang terlantar yang membutuhkan bantuan kita, khususnya kaum kerabat dan tetangga terdekat. Hak fakir miskin dalam konteks ini bukan berarti zakat yang sudah menjadi kewajiban atas harta kita yang harus dibayarkan. Bahkan selain zakat, ada pula kewajiban-kewajiban lain yang harus dikerjakan, yaitu sedekah sukarela untuk membantu orang-orang yang memerlukannya. Selain itu, apabila harta itu tidak digunakan sesuai dengan kehendak syariat Islam, maka bila pemiliknya meninggal dunia, harta itu harus pula ditinggalkannya. Akhirnya harta peninggalannya itu akan menjadi hak orang lain, yakni hak para warisnya. Semoga para warisnya memanfaatkannya di jalan yang baik, agar pahalanya terus mengalir kepada pemilik asalnya. Tetapi jika harta itu dibelanjakan di jalan yang penuh dosa dan maksiat yang tidak diridhoi Tuhan, maka bencana yang turun karena harta itu akan mengalir pula kepada pewarisnya. Ia akan ditahan dan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang diwariskannya itu. Itulah ujian dan fitnah yang berat
yang akan ditanggung oleh orang yang mewariskan harta itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 129 yang artinya, dan Dia akan memberikan kekuasaan kepada kamu di muka bumi ini agar Dia melihat apa yang kamu kerjakan. Itulah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar mematuhi peringatan itu untuk kebaikan dirinya. Sepintas berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala tampak seperti perbuatan yang merugikan bila dipandang dari ukuran dunia, karena harta itu akan semakin berkurang. Namun di balik kerugian itu tersimpan keuntungan yang besar yang dapat dipetik di akhirat kelak. Infak akan menjadi harta yang sangat berguna bagi mereka yang rela menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang memerlukannya. Balasan yang akan diterima di akhirat itu tidak dapat disamakan dengan besarnya harta kekayaan di dunia. Kelak, harta yang diinfakkan itu akan semakin berkembang, insya Allah, sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, La yanqusu malum min sadaqatin bal yazdadu. Mereka yang menyedekahkan hartanya kepada orang lain, hartanya tidak akan berkurang, bahkan harta itu akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.